Silakan Bu, duduk. Bu, alhamdulillahirobbilalamin, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana Bu tentang perkembangan sekolah Ibu pada saat ini, khususnya tentang pembelajaran, yang mana sekarang ini kita kan sudah memasuki kurikulum Merdeka Belajar, kan? Jadi bagaimana, apakah ada permasalahan ataupun kira-kira bagaimana Ibu mau menjalankan KM ini di sekolah SMP Negeri 9 ini? Terkait dengan permasalahan yang pertanyaan Ibu, pertama mengenai proses pembelajaran di sekolah kita ini, khususnya SMP Negeri 9 Bekalis, itu secara umum itu berjalan dengan baik, alhamdulillah. Cuman karena kelas 7 kita sudah menggunakan kurikulum baru, namanya kurikulum Merdeka, memang ada kendala sedikit yang kita hadapi, terutama mengenai pelaksanaan proyek P5, yang mana itu merupakan tuntutan dari kementerian. Kita harus menggunakan pembelajaran, ada namanya intrakurikuler, kemudian namanya non intrakurikuler. Itu kan salah satu menggunakan proyek P5. Kalau ekstra kurikuler, alhamdulillah kita berjalan dengan baik. Nah, itu yang terjadi untuk proses pembelajaran secara umum ya. Jadi sekarang yang permasalahan sekarang tentang P5 ya, di sekolah Ibu. Jadi kira-kira kendala ini apa yang Ibu lakukan untuk permasalahan ini? Apa yang Ibu istilahnya mencari solusinya? Baik Bu, yang sudah kita lakukan ini, kita kan untuk pelaksanaan P5 ini kan sudah mulai dari bulan Juli ya. Juli, Agustus, September ini kita sudah melakukan satu proyek. Itu kemarin kita proyeknya temanya tentang kewirausahaan. Kewirausahaan. Jadi 1 tahun itu paling tidak kita harus melaksanakan 3 proyeknya. Untuk tahun ini kami itu proyek pertama mengenai kewirausahaan, yang itu pembuatan piring dari lidi sawit. Kemudian yang kedua ini akan kita masuk pada tahap berikutnya, itu EcoBrick, yaitu temanya masih tentang kewirausahaan. Kemudian yang ketiga nanti kita mencoba tentang jiwa raga, itu tentang senam profil Pancasila. Jadi dari penjelasan Ibu tadi bahwa Ibu sudah melaksanakan 3 proyek untuk satu yang baru dilaksanakan ya, yaitu tentang membuat piring dari lidi sawit. Jadi dalam permasalahan ini bagaimana pihak sekolah ya untuk melengkapi bahan-bahan yang dari lidi sawit tadi ini agar pelaksanaan P5 ini bisa tercapai dengan baik, karena ini kan menyangkut siswa juga kan, orang tua dari siswa tersebut. Yang pertama mungkin dasar kami mengambil proyek itu, kalau kita lihat itu berdasarkan sekitar sekolah itu banyak sawit, pokok sawit. Yang mana biasanya sawit itu kan hanya dimanfaatkan buahnya saja, sementara lidinya kadang kami lihat itu berserak-serak di buah. Jadi kami mengambil inisiatif dengan berdiskusi bersama tim komite pembelajaran itu, bagaimana kalau kita mengambil proyek tentang kewirausahaan. Makanya kami lakukan mengambil salah satu itu pembuatan piring, atau bahasa kerennya itu lekok, dengan memaparkan lidi sawit itu. Tidak bersih dari lidi sawit juga, Bu. Bisa juga dari lidi yang di laut itu, lidi nipah. Nah, jadi kalau sekitar laut kita ini kan banyak itu nipah tuh, pokok nipah tuh.
Nah pokok nipah itu lidinya itu bisa dimanfaatkan juga untuk pembuatan itu. Itu dasarnya, dasar kami mengambil proyek itu. Jadi alangkah baiknya lidi itu kita manfaatkan dengan membuat sesuatu yang bisa bermanfaat. Itu latar belakang yang kami ambil. Oh, jadi berarti P5 tadi ini sudah berjalan ya dengan membuat proyek dari lidi sawit sehingga dia nanti akan menjadi seperti piring ya. Iya. Dan dalam permasalahan ini bagaimana ilmu yang diperoleh oleh guru, kompetensi guru tentang cara membuat leko tadi yang dari lidi sawit. Masalah bahan udah oke kan, karena di sekitar lingkungan sekolah ibu ini banyak pohon sawit kan. Cuman pengetahuan guru tadi atau kompetensi guru tadi dalam melaksanakan P5 tentang wirausaha lidi sawit ini, apakah mereka itu sudah menguasai atau kurang atau sedang, atau kompetensinya itu seperti apa? Itu yang saya tanyakan. Baik Bu. Mengenai hal yang ditanyakan itu mungkin menjadi masalah yang hari inilah itulah kami bersyukur Ibu melakukan pendampingan kepada kami. Jadi ternyata setelah kita mengambil suatu tema tentang itu, kita punya masalah lagi, yaitu guru kami tidak ada yang betul-betul menguasai kompetensinya itu, tidak lebih dari itu membuat piring tadi. Nah, itu masalah kami. Walaupun hanya sekilas ada beberapa orang, tapi tidak begitu hasilnya itu tidak begitu bisa kita lihat. Tidak bisa kita pasarkan. Mendatangkan ekonomi bagi anak-anak ya. Benar sekali itu Bu. Jadi apa kira-kira solusi Ibu dalam masalah ini? Kami kemarin sudah mencoba mencari informasi terkait orang yang kita bisa datangkan narasumber ahlinya untuk kita jadikan sebagai fasilitator, sebagai narasumber untuk membantu permasalahan kita. Alhamdulillah kita desa sebelah itu desa Penebal itu ada seorang ibu yang memang sudah menjadi utusan dari Kabupaten Bengkalis ini Bu. Sudah diuji kompetensinya dan sudah menghasilkan banyak produk, dan dia mempunyai komunitas itu tentang pembuatan piring itu. Alhamdulillah dengan sukarelanya, dengan bahagianya beliau menyambut baik tentang persoalan kita itu. Oh, jadi kalau bicara masalah sukarela, berarti itu kan partisipasi dari ibu yang tadi. Iya, itu, benar kan? sekali. Apa dalam permasalahan ini, kalau biasanya kalau kita mengundang sebagai fasilitator tadi itu, tentu sedikit banyak kan sekolah ini kan menggunakan dana dalam masalah ini kan. Jadi kira-kira sumber dana itu dari mana ibu dapatkan? Kalau sumber dana itu untuk sementara ini memang tidak bisa kita anggarkan dari dana pos itu, karena memang kita Arkes kan sudah disusun itu dari bulan Januari berdasarkan rapor sekolah kan. Jadi untuk sementara ini memang kita sumber dananya ya dari keluarga besar Sumpu. Alhamdulillah ya, kalau itu berkolaborasi kita antara guru, tendik dan sebagainya. Apakah siswa ikut sama itu menyumbang dana? Kalau untuk siswa kami tidak jadi siswa itu hanya menyediakan lidi. Ya benar sekali. Dan dalam permasalahan ini, apakah ibu mengundang wali murid ya membahaskan tentang pembuatan Lego tadi? Karena kalau tidak ada komunikasi antara sama-sama wali murid, nanti kan terjadi suatu masalah. Benar. Kira-kira apakah ibu ada mengundang wali murid dari komite tentang P5 ini tadi? Sebenarnya kegiatan itu sudah kami lakukan di awal tahun ajaran.
Ya, jadi ketika tahun ajaran setelah siswa kelas 7 diterima di sekolah kita mengundang komite, kita mengundang perangkat desa, kita mengundang orang tua, kita mensosialisasikan kegiatan itu. Bahkan setelah kegiatan itu berlangsung, kita juga mendatangkan beberapa orang tua ya untuk menyaksikan langsung keterlibatan orang tua dengan pihak sekolah melalui kegiatan proyek yang dilakukan oleh anak-anak kita khusus itu. Oh, jadi Ibu sudah mengundang ya ahlinya tadi tentang P5 tadi, tentang proyek pembuatan leko tadi ya. Sudah berlangsung sekitar 3 bulan ya. Semua itu adalah partisipasi daripada guru-guru ya, alhamdulillah. Sekarang berarti itu kan sudah berlangsung, Bu. Apakah ada hasilnya? Bisa saya melihat hasil dari kerja nyata siswa tadi? Yang bisa kita perlihatkan dari hasil karya siswa kita. Oh, ini dia, Bu ya. Ini namanya proses, ini kan namanya proses pembelajaran ya. Ada yang miring, ada yang apa, itu wajar. Karena anak kan tahap proses pembelajaran baru. Nah, ini hasil karya siswa kita, murni hasil karya siswa kita. Ya memang untuk membuat ini walaupun nampaknya mudah, ternyata agak sulit juga. Iya. Karena memang pertama nih harus ada cetakan ini, Bu. Oh, pakai cetakannya. Ada cetakan. Memang narasumber itu menyediakan cetakan kemarin itu 4 cetakannya. Sementara siswa kita keramai. Jadi kami mengambil inisiatif, ada tenaga kita yang bisa membuat. Ya, tenaga kita yang membuat itu ada sekitar 4 kemarin. Jadi terbantu dengan adanya cetakan yang kita buat dari sekolah, ditambah dari narasumber itu terbantu. Nah, inilah hasil karya siswa kita. Ada sih yang masih yang bagus itu ada. Jadi tergantung tingkat fokus anak juga. Membuat ini ya. Fokus anak juga. Oh, jadi kalau kita bicara masalah fokus tingkat pemahaman anak, apakah semua anak tadi memang berminat untuk membuat ini apa namanya? Leko ini? Kalau kita lihat dari jumlah siswa kita yang 109 itu ya memang 80% itu mau dia termotivasi ya, tersetuju. Namun namanya anak kita kan bervariasi. Mungkin tak ada yang tidak minat di bidang itu, wajar saja. Yang mana harapan kita dari tuntutan proyek ini sebenarnya bukan hasil sebenarnya. Ya bagaimana kita membangun karakter pada anak itu. Sebenarnya kalau kita lihatlah secara tujuan khususnya proyek yang dilaksanakan di sekolah itu bukan hasil sebenarnya, Bu. Ya, tapi bagaimana kita membentuk karakter anak-anak itu punya tanggung jawab dia. Anak kita kan kita kelompokkan itu tuh. Kita kelompokkan dalam satu kelompok itu ada 5 orang, ada 4 orang. Nah, di situ kita bisa melihat karakternya, ada dia tanggung jawabnya, ada dia kerjasamanya, itu yang dinilai oleh guru yang masuk di kelas itu. Nah itu, jadi memang kalau jumlah siswa kita yang 109 itu belum sampai hasil kita jumlahnya 109, karena memang ada seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa siswa yang memang hari ini masih tahap proses pembelajaran lagi, masih melanjutkan aktivitasnya itu. Baiklah, Bu, nampaknya kita sudah selesai membicarakan masalah yang Ibu hadapi, yang merupakan satu tantangan sekolah ini, dan Ibu juga sudah memberikan solusi, yaitu dengan mengundang wali murid dalam penyampaian aksi nyata tentang P5 ini tadi, dan juga telah mengundangkan ahli di dalam bidang ini. Alhamdulillah saya bersyukur sekali yang mana para gurunya termotivasi sehingga mereka itu dalam pemasaran dana tadi mereka ikut berpartisipasi untuk agar supaya P5 ini bisa terlaksana dengan semestinya. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat kita bicarakan tentang kurikulum merdeka yang masih tahap belajar ya. Alhamdulillah nampaknya sudah nampak hasilnya ya.
Mungkin hanya sampai di sini Bu, karena sebentar lagi saya ada keperluan lain. Ya. Baiklah Bu, saya permisi dulu karena ya saya akan pergi Lanjutkan dinas Ibu ya. Baik Bu ya. Oke Bu. Oke, terima kasih Bu atas bimbingan pendampingannya. Ya. Semoga ini sangat memotivasi kami untuk memajukan pendidikan khususnya di SMP 9 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jamila SPD, Kepala SMP Negeri 9 Bengkalis. Di sebelah saya ini guru saya, namanya Bu Ida Nursanti. Beliau mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh kementerian melalui pengawas pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, atas nama Hajah Sa'diah Saili SPD. Saya sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas pendampingan yang beliau lakukan. Bagi kami ini merupakan suatu mencari solusi, mencari setiap permasalahan yang kami lakukan. Setidaknya kami bisa berbagi, karena secara tidak langsung pengawas itu biasanya langsung berinteraksi dengan kementerian, yang mana ilmu yang diberikan oleh kementerian itu langsung diberikan kepada kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan tersebut. Mungkin kalau menurut pendapat saya, bagaimana mungkin menurut pendapat Bu Ida Nursanti? Silakan Bu Ida. Alhamdulillah, sekolah pada hari ini karena kita kedatangan tamu sangat termotivasi sekali bagi kami, bagi fasilitator pelaksanaan proyek P5, di mana di situ memberikan semangat kepada kami untuk lebih melaksanakan lagi pelaksanaan kurikulum merdeka ini dalam proyek P5 tadi, yaitu pembuatan lidi sawit dan mungkin untuk pembuatan tema-tema proyek P5 selanjutnya. Ya, intinya kita sangat berterima kasih Bu ya, sangat atas pendampingan yang Ibu lakukan. Itu mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kami, termotivasi bagi kami bagaimana menjadikan pendidikan yang notabene sekarang kita melaksanakan kurikulum merdeka ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah kita, sesuai dengan harapan dari peserta didik kita. Karena untuk kurikulum merdeka ini kan kita bagaimana mengembangkan potensi dari anak didik itu. Dan kemudian kami sebagai fasilitator mungkin tetap ingin belajar bagaimana berusaha untuk melaksanakan P5 tersebut sesuai dengan pembentukan karakter dari P5, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersiswa memiliki jiwa kerjasama, kreatif, sehingga siswa memiliki kewirausahaan nantinya di masa akan datang. Setidak-tidaknya ada bekal, setelah dia menyelesaikan sekolahnya. Itu mungkin tanggapan dari kami terhadap pendampingan yang Ibu Hajah Sa'diah lakukan kepada SMP Negeri 9 Bengkalis. Mungkin itu. Terima kasih lagi kami ucapkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.